Selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus. Kita ketemu lagi pada pagi hari ini untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Walaupun kita ada di rumah, tetapi kita tetap melayani Tuhan pribadi lepas pribadi dengan sungguh-sungguh. Ayo kita mulai kebaktian kita. Pagi hari ini kita mau pujikan pujian pertama, Selamat Pagi Bapa, sambil bangkit berdiri. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita angkat tangan kita. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia-Mu yang Kau berikan kepada kami, bahkan Engkau limpahkan kepada kami pada pagi hari ini, sehingga kami boleh memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Walaupun kami ada di rumah, tetapi kami ingin tetap setia kepada firman-Mu. Kami ingin tetap setia kepada janji-Mu. Kami ingin tetap setia sampai Engkau datang yang kedua kali. Pakailah kami Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan-Mu. Namun Tuhan Yesus, sebelum kami mau melanjutkan pujian kami, mari Tuhan ampuni segenap dosa kesalahan kami. Tuhan sucikan kehidupan kami, agar kehidupan kami layak untuk dipersembahkan kepada Tuhan, yaitu tubuh, roh, dan jiwa yang Engkau berikan kepada kami. Kami persembahkan kembali kepada Tuhan sebagai korban persembahan yang kudus, hidup, dan berkenan di hadapan Allah. Sebab itu, pakai kami pribadi lepas pribadi, baik kami seberapa yang ada di gereja maupun kami semua yang ada di rumah, bersama-sama memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tahu jika kami beribadah, kuasa roh jahat iblis setan tidak tinggal diam, sakit penyakit tidak tinggal diam. Bab itu kami akan panggil nama-Mu yang penuh kuasa,
untuk menghancurkan dan mengusirkannya, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa roh jahat, iblis, setan, sakit, penyakit, engkau diusir pergi keluar. Darah Yesus yang berkuasa dan roh-Mu yang menguasai kami. Terima kasih Tuhan, kami hendak memuliakan nama Tuhan. Bertakhtalah Engkau di atas puji-pujian kami sebagai Raja di atas segala raja yang patut kami puji dan kami muliakan. Terpuji nama-Mu Bapa, kami serahkan kebaktian kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, saya ucapkan kembali salam sejahtera dalam kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus. Kita adalah orang yang berbahagia yang dapat mendekat kepada Tuhan. Pujian pertama kita pujikan, sayang sayang disayang, aku disayang Tuhan. Kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh, jangan dengan bermain-main. Sayang sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang sayang, sayang sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory glory glory, haleluya. Glory glory glory, puji Tuhan. Glory glory glory, haleluya. Glory glory glory, puji Tuhan. Sayang sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory glory glory, haleluya. Glory glory glory, puji Tuhan. Glory glory glory, haleluya. Glory glory glory, puji Tuhan. Iya, kita adalah orang-orang yang berbahagia sebab kita adalah orang-orang yang disayang Tuhan untuk diangkat menjadi anaknya. Puji Tuhan, kita sambung pujian biarpun gunung-gunung beranjak. Kita menyanyi sambil bangkit berdiri. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranya dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranya dariku. Tak akan beranya, tak akan bergoyang, tak akan beranya, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit
Silakan duduk, kita sambung pujian kita. Besarkan nama Tuhan. Tuhan itu ajaib ya, bahkan Dia berkuasa untuk menghidupkan orang yang mati. Iya, Dia bukan hanya pemelihara, tetapi Dia berkuasa di dalam segala sesuatu. Jadi jangan takut. Kalau kita sudah mengikut Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita akan dijadikan orang-orang yang hidup dan berharga di mata Allah. Puji Tuhan. Kita mau menerima firman Tuhan, kita mau pujikan pujian kita. Mari masuk, mari masuk. Semua bangkit berdiri. Kita nyanyi dengan sungguh-sungguh. Mari masuk. Datang sekarang.
untuk kemurahan-Mu yang kami sudah nikmati pada hari ini, bahwa Engkau perkenankan kami untuk kami boleh memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang tiba saatnya di mana kami hendak mendengarkan firman-Mu. Mari Engkau mau pakai kami semua sebagai alat-Mu, seperti Maria yang duduk dia mendengarkan firman-Mu dan memandang wajah-Mu. Demikian juga kami semua pada saat ini, baik kami yang ada di tempat ini maupun kami yang ada di rumah, kami akan dengan sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, karena kami tahu firman-Mu adalah Tuhan sendiri yang hadir di antara kami, yang berwujud perkataan. Sebab itu kami harus menghargai firman-Mu itu dengan sungguh-sungguh, agar firman-Mu boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami, dan kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi orang lain dan sesama kami. Sebab itu kuduskan kehidupan kami, agar kami layak untuk menampung firman-Mu di dalam kehidupan kami, dan Tuhan ada bertakhta dalam kehidupan kami, menjadi Allah yang senantiasa menuntun kami di dalam jalan kami, dimanapun kami berada. Tuhan akan bersama kami karena firman-Mu ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Mas Yofi. Saya ucapkan salam damai sejahtera di dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi adik-adik, baik yang di gereja maupun yang ada di rumah. Kita melaksanakan ibadah sekolah minggu. Selamat berjumpa kembali. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri tema, di dalam Yesus pasti ada berkat. Saya ulangi lagi, di dalam Yesus pasti ada berkat. Ingat adik-adik, berkat itu jangan berkat itu bukan berupa uang saja. Berkat itu bisa kesehatan, ya, kepandaian, nafas hidupmu, ataupun apapun yang diberikan Tuhan kepadamu itu adalah berkat. Jangan dinilai berkat itu dari uang atau kekayaan, karena Tuhan memberkati orang itu beda-beda. Pada saat pagi hari ini firman Tuhan saya beri tema, di dalam Yesus pasti ada berkat. Kita buka Alkitab kita, Yohanes pasal 15 ayat 7. Yohanes pasal 15 ayat 7. Yohanes pasal 15 ayat 7. Akan saya bacakan. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Firman Tuhan ini dengan jelas diberitahukan kepada kita, jika kita tinggal di dalam aku itu Yesus, jika kita tinggal di dalam Yesus dan firman-Ku, firman itu siapa? Firman itu Yesus. Dan Yesus atau firman-Ku tinggal di dalam kamu, maksudnya apa? Jika kehidupan kita menjadi satu dengan Yesus, ya, kehidupan kita ada Immanuel atau ada imam besar, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Pasti di setiap adik-adik maupun siapapun yang mendengar dari berita firman Tuhan ini, mungkin didampingi oleh orang tua, kiranya firman ini bisa menjadi berkat. Kalau kita tinggal di dalam Yesus, menyatu dengan Tuhan, pasti Tuhan akan berikan permintaan kita.
Setiap orang permintaannya beda-beda. Mungkin adik-adik sekolah minggu ada yang minta Tuhan aku berikan kepandaian ya. Mungkin yang tidak punya HP, Tuhan aku berikan HP ya. Yang menginjak dewasa ingin sepeda motor, mungkin Tuhan berikan aku sepeda motor. Oke, semuanya akan diberikan itu kepada Tuhan ya. Yesus saja diberikan kepada manusia sebagai juru selamat, apalagi hal-hal yang sepele, secara jasmani itu sepele bagi Tuhan ya, itu pasti diberikan kepada kita. Apalagi kalau kita menyatu dengan Tuhan. Di garis bawah ini, kalau kamu tinggal di dalam Tuhan, kita tinggal di dalam Tuhan, pasti kita akan diberkati oleh Tuhan. Mungkin adik-adik atau kita berkata, gimana sih tinggal di dalam Tuhan itu? Gimana sih ya, tinggal di dalam Tuhan itu ya? Kalau sudah kelas besar, pernah saya ajari tabernakel ya. Tinggal di dalam Tuhan itu maksudnya tinggal di ruangan kudus ya. Itu tinggal di dalam Tuhan. Kalau kita sekolah minggu, apa tinggal di dalam Tuhan? Setiap beribadah ya, ingat dan kuduskan hari Sabat. Caranya tinggal di dalam Tuhan itu ya, ada 3 cara ya. Sama seperti di ruangan kudus, bagi yang kelas besar sudah tahu ada 3 alat di situ. Kalau sekolah minggu ini atau siapapun yang mendengar, ada 3 cara kalau kita mau diberkati oleh Tuhan ya. Apalagi musimnya ini musim yang sulit ya adik-adik ya. Mungkin orang tuanya adik-adik ada yang bekerja tetapi hasilnya tidak maksimal, atau yang tidak bekerja, baik siapapun yang ada di rumah. Kalau kita mau tinggal di dalam Yesus, itu pasti ada mujizat. Caranya gimana? Mungkin ada yang tanya, caranya gimana tinggal di dalam Yesus? Ya tetap sama seperti isinya ruangan suci ya. Caranya ya gampang. Mazmur 1 ayat 2 sampai 3, Mazmur pasal 1 ayat 2 sampai 3 akan saya bacakan. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah inilah tinggal di dalam Tuhan. Yang kesukaannya firman Tuhan, dan merenungkan firman itu siang dan malam, atau setiap saat dimanapun kita berada harus merenungkan firman Tuhan ya, dan melakukan firman Tuhan ya. Baik adik-adik yang ada di tempat ini, baik yang di rumah, baik siapapun yang mendengar, kita harus menyukai firman Allah ya. Menyukai firman Allah. Kalau di dalam ruangan suci itu apa sih menyukai firman Allah? Kelas besar sudah tahu, yaitu itu meja roti sajian, bersekutu dengan firman Allah ya. Kita harus menyukai firman Allah kalau mau diberkati. Ayat 3, kalau orang menyukai firman Allah dan melakukannya, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air ya. Kita adalah pohon ditanam di tepi aliran air. Air itu apa? Air Roh Kudus. Berarti kita menyatu dengan Roh Kudus yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Jika kita menyatu dengan Roh Kudus, menyatu dengan Tuhan Yesus, pasti kita akan menghasilkan buah-buah roh. Ada 9 ya. Sekolah minggu udah paham. Dan buah pertobatan kita. Nah, dan yang tidak layu daunnya, daunnya tidak layu, maksudnya apa? Kita menjadi berkat bagi sesama, bagi Allah, yaitu salib harus ada pada kita, tanda salib. Kalau kita ada tanda salib, pasti kita tidak akan dihukum oleh Tuhan, sama seperti di tanah Mesir, sama seperti di bait suci ya. Sekolah minggu, siapapun yang mendengar, ada tanda T, itu tidak dihukum. Kehidupan kita harus ada tanda salib. Nah, ini apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jika kita melakukan firman Tuhan, apapun yang kamu kerjakan pasti berhasil. Jika itu apa? Garis bawah lagi, sesuai dengan hatinya Tuhan ya.
Adik-adik, baik siapapun yang mendengar, pasti kepingin hidupnya berhasil, ya, bukan menjadi ekor, melainkan menjadi kepala. Oleh sebab itu harus suka akan firman Tuhan, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Itu menunjuk di ruangan kudus meja roti sajian. Sekarang yang kedua, jika kita ingin diberkati Tuhan, kita hidup dalam kekudusan. 1 Petrus pasal 1 ayat 15. Tetapi hendaklah kamu kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Maksudnya firman ini, Tuhan itu kudus, kita harus kudus. Ayat 16, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kekudusan ini menunjuk, kalau di ruangan suci kelas besar sudah paham, yaitu pelita emas, karena ada lampu. Itu tentang Roh Kudus, ya. Jika kita mau diberkati Tuhan, doa kita dijawab Tuhan, kita hidup dalam kekudusan. Baik siapapun yang mendengar, baik sekolah minggu, baik siapapun yang mendengar, baik di rumah, baik di gereja ini, kita harus hidup dalam kekudusan. Mungkin orang sulit melakukan kekudusan, tetapi kita harus berusaha melakukan kekudusan dengan bantuan Roh Kudus, dengan bantuan firman yang ada dalam hati kita, ya. Karena cenderung manusia ingin melakukan dosa, tetapi jika hati kita atau firman dalam urapan Roh Kudus itu sebagai rem dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak berbuat dosa, ya. Di dalam kitab Mazmur, janjimu kusimpan dalam hatimu supaya aku jangan berbuat dosa. Berarti kita hidup dalam kekudusan. Nah, biarpun kita masih sekolah minggu, ya, kamu harus menjadi teladan. Sama seperti siapa? Timotius, ya, harus menjadi teladan. Dibaca aja 1 Timotius 4 ayat 12. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Saya ulangi lagi. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau masih sekolah minggu, kan gitu. Kalau ini sekolah minggu, ya. Biarlah anak-anak sekolah minggu, adik-adik yang ada di sini, yang ada di rumah, baik siapapun yang mendengar, kita harus menjadi teladan bagi sesama kita, ya. Dalam apa? Dalam perkataan kita, tingkah laku kita, kasih kita, kesetiaan kita, dan kesucian kita. Nah, jika adik-adik mau diberkati oleh Tuhan, doanya dijawab, harus hidup di dalam kekudusan. Nah, tentang pelita emas atau kaki dian emas. Kalau kelas besar saya ajari itu, sudah saya kenalkan tabernakel, ya, supaya tahu bahwa tabernakel itu surga yang ada di dalam Alkitab, pengajaran yang benar, ya. Yang ketiga, kalau kita ingin diberkati, ya sama, satu alat yang di atas namanya mezbah dupa, ya. Yakobus 5 ayat 16 sampai 17. Yakobus pasal 5 ayat 16 sampai 17. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya, ya. Yang ketiga, kita harus rajin berdoa. Kalau di ruangan kudus ada mezbah dupa, ya. Itu ada adik sekolah minggu, baik yang di sini, baik yang di rumah, siapapun yang mendengar, kalau ingin diberkati oleh Tuhan, kita harus rajin berdoa. Berdoa itu apa sih? Berdoa itu ngomong dengan Tuhan. Dimanapun kita berada, itu kamu harus ngomong dengan Tuhan, ya. Dimanapun berada. Mungkin adik-adik berkata, kalau di jalan
Di jalan kita juga ngomong dengan Tuhan, tapi meripat kita atau mata kita jangan merem, melihat, ngomong dalam hati. Dan doa itu jangan diketahui orang ya kalau kamu berdoa. Nah, karena di dalam Matius itu artinya masuklah ke kamar itu maksudnya ya. Bukan kita masuk ke kamar, ya memang iya kalau gitu. Secara rohani apa? Tidak diketahui orang jika kamu berdoa, itu maksudnya. Kamu harus rajin berdoa. Sama seperti Elia itu manusia biasa. Ayat 17 bawahnya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Elia itu manusia biasa, tetapi ia sungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun ya. Hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun 3,5 tahun. Mungkin adik-adik berkata, masa sih hujan bisa bisa diminta? Hujan itu bisa diminta sebenarnya adik-adik ya. Kalau menurut pengalamannya Om ya, hujan itu bisa diminta ya. Karena apa? Kalau hujan itu menurut Om ya, itu nanti ya secara jasmani nanti motornya kotor gitu loh maksudnya. Atau kalau mau kemana-mana itu tidak bebas. Om sering dulu, sekarang pasrah dengan hujan. Dulu sering kalau hujan berdoa supaya hujan reda, sering. Bisa. Sama seperti ini Elia manusia biasa. Semua itu bisa diminta ya. Adik-adik, saya ulangi lagi. Jika kita mau diberkati oleh Tuhan ya, jika doamu, permintaanmu ingin dijawab oleh Tuhan, kamu harus yang pertama apa? Menyukai firman Tuhan. Yang kedua, hidup di dalam kekudusan. Yang ketiga, suka berdoa. Untuk mendukung 3 cara ini adalah ayat terakhir, Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33. Matius pasal 6 ayat 33. Matius pasal 6 ayat 33 akan saya bacakan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu ya. Untuk mendukung 3 cara ini, yaitu menyukai firman Tuhan, hidup dalam kekudusan, suka berdoa ya, ayat yang mendukung ini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maksudnya apa? Kita harus mengutamakan Tuhan Yesus. Dengan cara apa? Kita setiap beribadah ya. Kita setiap beribadah, dan di rumah juga kita beribadah, mungkin doa penyembahan dan melakukan firman Tuhan ya. Maka semuanya itu, maka permintaanmu itu akan ditambahkan kepadamu ya. Sudah jelas firman Tuhan pada pagi hari ini. Jika kita mengutamakan Tuhan dengan cara kita setia beribadah dan melakukan firman-Nya, maka semuanya, kebutuhanmu, apapun permintaanmu, baik siapapun yang mendengar, baik sekolah minggu, baik siapapun yang mendengar, pasti akan ditambahkan kepada kita, diberikan Tuhan kepada kita ya. Biasanya Tuhan itu memberikan ya, melebihi apa permintaan kita ya. Oleh sebab itu, biarlah kita selalu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka berkat-berkat yang adik-adik minta, baik siapapun yang mendengar, akan diberikan Tuhan kepada kita. Sampai di sini firman Tuhan. Tuhan memberkati. Kami serahkan kepada Tante Rus. Puji Tuhan, semua sudah mendengarkan firman Tuhan. Kalau kita percaya kepada firman Tuhan, maka tidak ada barang yang mustahil
bagi kita ya. Allah itu ajaib. Kalau kita mau percaya sungguh-sungguh pada Tuhan dan firman-Nya kita lakukan, maka Tuhan akan menjadikan keajaiban-keajaiban dalam kehidupan kita. Ayo kita berdoa, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan-Mu yang Engkau berikan kepada kami melalui firman Tuhan, bahwa Engkau sudah memberitakannya kepada kami melalui hamba-Mu, guru sekolah minggu kami. Sebab itu pakai kami semua Tuhan, karena kami ingin menjadi orang-orang yang diberkati oleh Allah. Dan sebab itu Tuhan mau tetap ajarkan kami untuk kami setia kepada Tuhan, setia melakukan firman Tuhan, dan setia beribadah. Karena kami tahu tanpa kesetiaan, tanpa kesucian, kami tidak bisa memandang Tuhan. Oleh sebab itu, mari Engkau ubahkan kami Tuhan, makin hari makin sungguh-sungguh, makin hari makin setia, agar apapun yang dikatakan di dalam firman-Mu itu akan kami alami. Terpuji nama-Mu Bapa, terpuji nama-Mu Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu. Haleluya, amin. Iya, sekarang kita mau memberikan persembahan. Kita mau pujikan seperti firman Tuhan lagi. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucunya di mana-mana. Begitu besar kasih Allah pada diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tangan kita menjadikan kaya, yang merendahkan dan meninggikan juga. Kita berdiri. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan berikan hidup. Mengerti firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan berikan hidup. Menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Puji Tuhan, kita tetap berdiri. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Ambil sikap berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk janji firman-Mu yang Kau sudah berikan kepada kami. Biarlah Tuhan Yesus nyata kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Walaupun kami masih kecil, walaupun kami masih anak sekolah minggu, tetapi Tuhan sudah mengajar kami. Jangan kami dianggap remeh oleh dunia ini, karena kami memiliki Allah yang perkasa, karena kami memiliki Allah yang kuat, karena kami memiliki Allah yang ajaib yang bernama Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu Tuhan, jadikan kami menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Semakin bertumbuh besar, maka nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, terima kasih untuk kemurahan-Mu, karena kami boleh beribadah pada hari ini. Dan sekarang tiba saatnya di mana kami yang ada di gereja mau pulang, dan kami yang ada di rumah mau beraktivitas. Tuhan menyertai kami semua dengan berkat yang Engkau sudah sediakan bagi kami, karena Engkau menyediakan berkat bagi orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, jika Engkau memberkati kami, berkati bangsa dan negara kami Indonesia, terutama bebaskan kami dari segala kuasa roh jahat, iblis, setan, sakit, penyakit yang pada saat ini sedang berada di dunia ini. Tapi kami percaya dengan kuasa darah-Mu, Engkau sudah melepaskan bangsa Indonesia dari segala halangan dan rintangan. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita.